Bintang Timnas Indonesia, gak ada obat, Irak Filipina siap frustasi, back Serie A OTW cek prediksinya. Di sisi lain kabar buruk jelang Timnas Indonesia versus Irak, beginilah kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno pas dilihat oleh Erick Thohir. Yang terakhir, Erick mengatakan soal Verdong bela timnas, surat FIFA sudah keluar, tunggu AFC. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Bintang Timnas Indonesia memang gak ada obat. Irak dan Filipina pun siap-siap frustasi sebab back Serie A ini OTW akan cek prediksi formasinya. Dilansir dari tribunnow.com, kabar gembira datang untuk para pecinta Timnas Indonesia menjelang laga kontra Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024 dan Selasa 11 Juni 2024. Memang tidak perlu lama untuk merayakan keberhasilannya untuk lolos ke Serie A bersama Venezia, bek Timnas Indonesia. Jay Itzes sudah bertolak ke Indonesia pada Rabu 4 Juni. Kabar itu dibagikan Jay lewat laman story pribadinya. Di mana dalam unggahan tersebut terlihat Jay Itzes membawa 2 koper hitam dan 1 tas untuk bertolak ke Indonesia. Lantas, akankah Jay Itzes bisa langsung bermain kalau Timnas Indonesia bersua dengan Irak pada Kamis esok? Ya tentu semua tergantung pada kondisi kebugaran dari Jay Itzes sendiri. Jika mumpuni dan tidak mengalami permasalahan apapun, bukan menutup kemungkinan Sinteyong memasangnya guna mematikan agresivitas dari Irak. Kalau benar bakal dimainkan, lalu bagaimana dengan prediksi lini belakang Timnas Indonesia selepas kehadiran Jay Itzes? Merujuk dari kedalaman skuad yang ada, Sinteyong nampaknya disuguhkan dengan banyak pilihan pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana di lini belakang Sinteyong memanggil Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Muhammad Ferrari. Besar potensinya jika Jay Itzes bermain, maka trio back Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Jay Itzes bakal diturunkan. Bisa juga nih, Jay Itzes bakal berduet dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho dengan memarkir sementara Jordi Amat di bench. Selain itu masih ada juga Sandy Walsh dan Nathan Choaon yang juga bisa diperankan lebih di pos back tengah sebagai alternatif strategi. Memang menarik dinantikan kiprah dari Jay Itzes bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu belum lama ini juga, sejatinya Timnas Indonesia tengah dikaitkan erat bakal menaturalisasi bintang Crystal Palace, Jairo Ritwald. Bahkan Jairo pun santer dikabarkan bakal menuju ke Indonesia pada akhir Mei lalu. Tapi sampai sekarang memang masih belum ada tanda-tanda sang gelandang bintang ini menuju ke Indonesia untuk segera mengurus proses naturalisasinya agar bisa berkostum Timnas Indonesia. Memang di tengah ketergantungan kabar Jairo Ritwald, para pecinta Timnas Indonesia mendapatkan kabar yang gembira mengenai pemain keturunan bidikan lama dari PSSI itu, di mana pemain tersebut ternyata sudah memberikan 2 kode kuat kalau dia tertarik dan mempertimbangkan untuk bisa membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Dan sosok pemain yang dimaksud adalah bek tengah milik FC20 Enschede Miss Hilgers. Lantas, apakah kode yang diberikan Miss Hilgers soal ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia? Merujuk pada aktivitas terkininya di media sosial Instagram, ada 2 kode yang diumbar oleh Miss Hilgers soal ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Kode yang pertama bisa dilihat dari unggahan video terkini Miss Hilgers di Instagram pribadinya pada Selasa 4 Juni 2024. Sekilas sih memang tidak ada yang aneh dalam unggahan itu. Tapi kalau melihat pada caption yang tertera, maka keanehan semacam kode dapat terlihat jelas. Pemain dengan market value sebesar 122 miliar rupiah ini kedapatan menambahkan caption "Kita Garuda" pada caption unggahannya itu. Hal ini tentu saja menarik atensi para supporter Timnas Indonesia untuk memberikan komentar pada unggahan tersebut. Kode kedua dapat dilihat dari aksinya yang kepergok sudah memfollow Instagram PSSI. Aksi follow Instagram ini pun tentu saja menjadi kode kuat jika pemain berdarah Manado ini menjadikan setengah untuk menjajaki komunikasi dengan PSSI terkait potensinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu juga senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Miss Hilgers pada Januari 2024 silam soal kansnya yang berumput bersama Timnas Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir puas dengan kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sehari menjelang duel antara Timnas Indonesia versus Irak dalam laga putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis esok. Padahal pantauan dari tribun penonton, kondisi rumput belum hijau merata di seluruh area. Erick Thohir pun datang ke SUGBK sekitar pukul 8 pagi. Dan setibanya di lokasi, lelaki yang juga Menteri BUMN itu pun langsung meninjau lapangan SUGBK. Erick yang didampingi oleh Dirut PPK GBK Rahmandi Afif Kusumo ini mengatakan sementara di PSSI ada Sekjen Yunus Nusi. Tapi sayangnya ketika Erick melakukan inspeksi lapangan, awak media tidak diperbolehkan mengambil gambar dari dekat. Hal ini membuat kondisi lapangan tidak terpantau secara detail dan Suara.com mencoba naik ke tribun utara SUGBK untuk melihat situasi. Dari sana kelihatan di beberapa titik ada kondisi lapangan yang belum tertutup rumput dengan sempurna. Ya, ketika sedang mengabadikan momen, pihak keamanan melarang untuk mengambil gambar dari tribun penonton. Padahal kalau kondisi lapangan bagus ya seharusnya kan nggak jadi masalah ya. Dan selepas melepaskan inspeksi, Erick Thohir mengaku puas dengan kondisi lapangan dan menurutnya pihak PPKGBK sudah berjuang secara maksimal. Lebih lanjut, koordinasi PSSI dan SUGBK menurut Erick pun juga sudah cukup bagus. Ini membuat kepentingan tim nasional dan konser tidak bentrok. Ya, alhamdulillah kan memang saya sama Pak Dirut GBK punya komitmen sama-sama ya bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal supaya jangan sampai juga negara kita ini tidak juga ada konser atau hiburan. Tapi kan prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga, pungkasnya. Dan alhamdulillah ini pun juga contoh yang bagus ya, di mana kita PSSI karena wilayah GBK ini kan dikelola oleh beliau. Kita kan cuma pengguna fasilitas. Tapi ya ini alhamdulillah ini contoh yang baik bagaimana kita sama-sama ketika jadwal tim nasional itu sudah kita bicarakan, beliau tetap juga bisa melakukan kegiatan untuk mempromosikan negara kita seperti untuk konser kemarin. Pungkas Erick Thohir lagi. Sementara itu proses naturalisasi dari Kelvin Verdong juga sudah rampung pada Selasa 4 Juni sehingga berpeluang tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia pada Selasa 4 Juni malam. KTP dan paspor juga langsung dibuat malam itu dan setelah itu PSSI langsung bergerak mendaftarkan perubahan status Verdong dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI di FIFA. Erick pun menyebut FIFA sudah menyetujui perpindahan ini. Kendati begitu, Verdong masih belum tentu tampil ketika timnas Indonesia bentrok dengan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis besok. Sebab PSSI masih menanti persetujuan dari AFC. Kami masih menunggu AFC, kami sudah mendaftarkan Verdong ke FIFA tadi malam. FIFA sudah mengeluarkan suratnya, tapi untuk AFC sendiri dia masih perlu proses. Saya nggak tahu ya apakah Verdong bisa langsung main melawan Irak atau tidak. Nanti tergantung approval atau persetujuan dari AFC. Kalau FIFA-nya tadi malam sudah keluar, kata Erick Thohir. Seperti diketahui juga, PSSI sudah mengebut naturalisasi Verdong agar bisa tampil melawan Irak. PSSI pun berharap dengan tampilnya pemain NEC Nijmegen ini bisa membuat performa tim Merah Putih bisa meningkat. Ya, proses naturalisasi Verdong memang terbilang kilat. Persetujuan naturalisasi Verdong baru diketuk Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin 3 Juni dan disahkan dalam paripurna DPR pada Selasa 4 Juni. Dan setelah disahkan di paripurna DPR langsung dikirimkan ke Sekretariat Negara dan tidak butuh waktu lama, surat Kepres Joko Widodo keluar untuk kemudian disumpah menjadi WNI.